Oke, shalom sobat Alpetra Ministry. Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita semuanya, tentunya yang senantiasa memberikan wawasan kekristenan bagi kita semua agar iman kita menjadi bertambah kuat, tentunya dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita dan menyayangi kita. Dan langsung aja kita sapa Bang Heri. Shalom Bang. Shalom sahabat Alpetra, selamat malam. Jumpa lagi kita di tayangan Alpetra Ministry. Terima kasih Kanal Alpha, dan dimanapun sahabat Alpetra sehat, kuat, dan iman tetap teguh kepada Yesus, tidak bergeser ya. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Shalom. Shalom. Haleluya. Wes, abang semangat nih bang. Ini sahabat Alpetra, abang saya ini sibuknya luar biasa, dan dia ini baru pulang langsung podcast untuk sahabat Alpetra dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus yang pertama ya bang. Yes, amin. Diusahakan. Iya bang. Ya kan katanya kan kalau apa yang kita kerjakan kita akan menuai hasilnya ya bang. Sesuai dengan tema kita hari ini, siapa yang menabur dia yang menuai. Iya gitu bang. Sebelum masuk ke ayat nih bang, saya mau nanya dulu bang. Ini artinya menabur dan menuai kan sesungguhnya itu apa bang? Kalau di podcast yang sebelum ini ya, Pak Yan menjelaskan tuh menabur itu menabur benih firman Tuhan, menuai jiwa-jiwa. Nah ini ada sisi lain nih bang, karena ada yang ngajarin menabur itu kok secara kedagingan ya kayaknya gitu. Sebetulnya gimana nih bang, menabur dan menuai itu gimana bang? Saya kira dalam upaya manusia di bumi ini atau di dunia ini dengan keadaannya yang tidak memungkinkan ya, seperti yang kita lihat, kemiskinan, penderitaan, ketidakadilan, atau juga tidak mendapatkan apa-apa ya, sehingga ada semacam motivasi, dorongan, dan juga kata-kata kuat ya, bahkan mengambil ayat-ayat Alkitab yang bisa mendorong hidupnya dengan harapan perubahan seperti itu. Betul, pasti ada perubahan di dalam Tuhan Yesus secara khusus rohaninya ya, yang lama sudah berlalu ya, yang baru sudah datang. Tetapi ayat atau penekanan dalam Alkitab terhadap menabur, menuai seringkali dimaknai keliru. Nah, Kang Alfa tadi bertanya untuk saya tentang hal itu. Menurut saya, baik yang umum atau alamiah, ilmiah ya, atau juga yang sekarang kita hadapi di dunia ini, apa yang kita lakukan secara jahat pasti nextnya kita akan mendapatkan setimpal dengan perbuatan kita ya. Oh iya. Alkitab juga mengatakan demikian ya, bahkan ada pertanggungjawabannya ya, yaitu di hari kelak atau penghakiman, judgment ya, yang ditujukan seluruh manusia, benar atau yang tidak benar di mata Sang Khalik atau Tuhan Yesus sebagai hakim, seperti itu. Nah, melalui pertanyaan Kang Alfa tadi, buat kita sahabat Alpetra, tentu taburlah kebaikan ya yang kita harapkan, baik dalam pengertian yang Tuhan ajarkan ya, nilai-nilai kerajaan Allah seperti ketulusan, kesungguhan ya, kebaikan, dan
dan sebagainya. Ya. Ya, seperti itu. Orang yang di luar Tuhan Yesus pun sanggup dan mampu mempunyai sikap atau perbuatan demikian. Seharusnya orang yang di dalam Yesus pun demikian ya. Itu pun yang Paulus katakan kepada jemaat yang dia surati di Galatia kah, di Efesus kah ya, supaya berlaku sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, tidak lagi menabur dengan kejahatan berupa kebencian atau amarah ya, dan lain sebagainya. Karena nanti efek kedepannya tentu akan merusak relasi hubungan dengan sesamanya, apalagi dengan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa menabur dengan kebaikan, atau Paulus menyebutnya dengan roh, ya? Tentu dengan membiasakan disiplin rohani, ya, supaya konsep tentang menabur tidak semata secara material. Konsep menabur tidak semata secara prosperity, tidak ya. Saya kira Tuhan tidak menekankan itu. Seperti itu, Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Iya, Bang. Nah, iya ya, Bang. Jadi dari penjelasan Abang itu tadi kan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya, Bang, di Galatia 6 ayat 7 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini artinya menabur dalam daging itu apa, Bang? Dalam konteks jemaat di Galatia, mereka yang sudah hidup dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, masih ada saja di antara mereka yang memberikan dirinya kepada kedagingan, yaitu hidup dalam, tadi saya menyebutnya amarah, hidup dalam keduniawian seperti perselisihan, atau juga melakukan penyembahan berhala yang menjadi kepercayaan atau juga keyakinan yang sulit dihilangkan. Itu sebabnya Galatia pasal 5, Galatia pasal 6, supaya hidup di dalam roh, dituntun dalam roh, ya, hidup dalam buah roh, menolak hal yang daging atau flesh, ya, kemauan dan lain sebagainya. Nah, menurut tafsiran atau juga di ayat-ayat yang khusus untuk melawan kedagingan itu untuk hidup dalam roh, memang mereka setelah mengalami apa yang dinasihatkan Paulus, akhirnya mereka takluk kepada roh dan menolak kepada kedagingan. Nah, terkait dengan apa yang ditabur, apa yang dituai, juga mengenai kedisiplinan rohani jemaat Galatia yang saat itu memang sedang dalam tumbuh kembang atau dalam kemajuan rohani. Ada startnya, ada pelan atau lamban, ada yang tidak sama sekali, ada ya, sehingga dengan keras Paulus mengatakan jangan sesat. Nah, begitu ya. Kalau memang sudah di dalam hidup baru atau kelahiran kembali, jangan lagi melakukan kedagingan. Nah, kata itu kan keras ya, kalau ya jangan sesat. Nah, berarti kalau mereka masih berfantasi dengan kedagingan atau masih cenderung melakukan sikap atau perbuatan tutur kata kedagingan, atau taburannya itu terus ya, daging, tabur lagi daging, tabur lagi daging, berarti belum mengalami perjumpaan dengan Yesus atau pertobatan baru ya. Ya, karena yang ditabur tutur katanya adalah cemooh, tutur katanya adalah kata-kata yang tidak sehat, dan juga perbuatannya, ya, dan juga apa yang dipikirkannya.
Nah, wajar saja Paulus menyebutnya jangan sesat, gitu ya. Iya. Iya nih Bang. Seperti itu. Iya, soalnya ini kan ada yang kontroversi nih Bang, ada yang bilang, wah ini ajaran sesat nih katanya gitu kan. Ada Waduh, ada yang khotbah Bang. Ya? Iya, ada yang khotbah nih ajaran sesat nih katanya. Masa ngajarinnya kalau kamu menabur sekarang kasih persembahan. Wah, lagi khotbah nih Bang. Kasih persembahan. Saudara-saudara kalau menabur 100.000 nanti saudara pulang dapat berlipat-lipat. Wih, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan saya yang ngomong, tapi Matius 13 ayat 3. Nah, itu gimana tuh, Pak? Iya, ayat-ayat yang tadi disampaikan Kang Alfa sering dikutip ya menjadi defense atau alasan ya untuk siapapun di lingkungan gereja ya, seperti itu. Tapi perlu disampaikan juga makna dan juga hakikatnya ya, seperti itu, bahwa Alkitab mengatakan orang yang di dalam Tuhan Yesus atau orang yang sudah lahir baru, apa yang dia berikan untuk Tuhan tidak hanya sekedar materi, tapi juga raga ya, atau jiwa ya, tubuh jiwa atau roh ya. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu ya, sepenuhnya, nggak hanya sekedar material dan lain sebagainya ya, atau apa yang kita miliki. Kalau kita lihat jemaat mula-mula di pasal 4 Kisah Para Rasul ya, pasal 5 ya, apa yang mereka miliki, harta mereka inventariskan, berikan ya, sepenuhnya, tidak dibatasi hanya 1/10, tidak dibatasi 10%, 20%, tidak, tapi seluruhnya ya. Kalau kita membaca ayat itu di pasal 4, di pasal 5 gereja mula-mula, bahkan tidak ada ucapan atau perintah langsung ya, secara keras atau secara organisasi dari para rasul, karena inisiatif sendiri dibagikan atau diberikan sepenuhnya, sebidang tanahkah atau sebagian dari hartanya, bahkan sepenuhnya ya diberikan seperti itu. Nah, sahabat Alperta yang saya cintai dan yang saya hormati dalam podcast ini, kita melihat berkat utama itu adalah anugerah selamat ya, dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Nah, itu anugerah yang luar biasa. Nah, selebihnya berkat materi itu bonus ya, Tuhan berikan, atau Tuhan juga mungkin nanti berikan, atau tidak sama sekali ya, seperti itu, bonus. Lihat orang miskin yang hidupnya sampai matinya, yaitu Lazarus, di pinggir jalan berminta-minta ya, dia nggak menikmati, tapi dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Buktinya waktu dia mati, perumpamaan Yesus Lukas pasal 16, dia ada di pangkuan Abraham ya. Tapi orang kaya yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang banyak materi dan juga hartanya, sehingga dia tidak mau memberikan diri selama di dunia untuk menerima Kristus sebagai Tuhan. Padahal dia pernah mendengar Yesus menyampaikan khotbah di bukit, atau juga perkataan nabi-nabi dan lain sebagainya. Nah, sekarang image atau juga cara kita memahami tentang menabur atau menuai ya, yang paling penting kata Paulus, taburlah ya roh, hal yang spiritual, karena itu jauh meneguhkan ya. Bukan berarti semata mengejar tentang material ya, atau harta atau kekayaan. Saya yakin itu bonus dari Tuhan. Bukan berarti kita yang tidak punya apa-apa, kita tidak bisa kaya, bisa. Atau tidak bisa sebaliknya, bangkrut, jatuh miskin, bisa. Tapi yang jauh lebih utama adalah kekayaan, anugerah, rahmat yang Tuhan turunkan bagi kita, yaitu keselamatan.
Saya kira itu jauh yang lebih penting ya, untuk semua. Semakin kita menabur lewat penginjilan, lewat perbuatan, tadi Kang Alfa menyebut kebaikan, lewat ucapan atau pikiran, sehingga orang melihat teladan kita, melihat iman kita, ya. Jadi lahir barunya kita tertabur untuk mereka, ya. Perubahan hidup kita secara spiritual tertabur untuk mereka, ya. Bukan yang pentingnya atau prioritasnya harta, uang, materi, dan lain sebagainya. Itu bonus. Ada syukur, nggak ada pun syukur. Betul. Artinya nggak mungkin Tuhan membuat kita jatuh sampai tergeletak atau benar-benar pur lah. Nggak mungkin lah ya. Artinya kan berkecukupan. Seperti itu ya, Kang Alfa. Iya. Jadi jangan juga berharap akan menuai gitu ya, Bang ya. Iya, menurut Kang Alfa, kaya itu bonus kan? Iya kan, itu mengikuti lah ya gitu. Dan juga kalau menurut saya itu juga bisa dari hasil menabur juga, karena memang Tuhan udah percayakan kan. Kalau enggak ya. Iya. Ada nggak menurut Kang Alfa orang yang sering menabur, toh juga nggak kaya-kaya tapi cukup? Iya. Karena di dalam Tuhan Yesus. Iya betul. Pasti kan? Betul. Iya itu Bang. Menurut sahabat Alfa bagaimana? Kan banyak kan orang yang betul juga, Bang. Tiap hari menabur, tapi dia cukup, nggak kaya-kaya tuh, bahkan sampai matinya. Iya. Ya sama lah kayak Lazarus kan, dalam Lukas pasal 16 sampai dia mati, miskin terus, tapi dia merasa cukup. Iya betul Bang. Iya. Tapi persoalannya nanti kalau dia merasa mindsetnya atau cara berpikirnya ikut Yesus kaya karena hasil taburan, ikut Yesus jadi orang yang sugih karena sudah memberikan banyak segala hartanya. Tapi kalau memang betul kaya, puji Yesus, syukur. Tapi gimana kalau nggak kaya-kaya? Iya. Nanti dia banting setir imannya. Nah itu kan motivasinya apa dulu? Motivasinya apa dulu? Nah, makanya saya teringat tuh waktu Tuhan Yesus, Kang Alfa, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ketika dia memberi makan 5 dan 6 ribu orang itu. Oh iya. Ya kan? Mereka kelaparan, yang ada 5 roti 2 ikan. Oke, panggil tuh murid-murid. Lalu Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Mereka kenyang. Kebutuhan perut mereka dapat. Tapi setelah Tuhan Yesus ajak mereka untuk memikul salib, kalau kita baca pasal 6 ayat 45 sampai pasal 6 ayat 50 55, mau nggak minum darahku? Cawanku, dagingku. Mereka bilang apa? Perkataan ini keras. Padahal mengikuti Yesus itu kan bukan hanya kenyang perut, bukan hanya dapat bonus kaya, ya. Mengikuti Yesus pikul salib. Betul kan? Iya betul. Jadi kalau misalnya dia menabur, bukan berarti dia akan kaya. Kaya syukur, nggak kaya syukur juga nggak Kang Alfa? Iya, kita kan bersyukur juga kan juga makanya Tuhan ngajarinnya juga berdoanya kan, cukupkanlah hari ini gitu. Iya, bukan berarti Tuhan kayakanlah. Kan bukan berarti gitu ya. Tuhan kayakanlah, sugihkanlah, gitu ya. Iya, kan itu semua bonus lah. Kalau ya kembali tadi yang abang bilang, semuanya tuh bonus. Kalau kita iya itu bonus ya, kaya itu bonus. Iya betul. Iya, nah ini pasti sobat Alpetra ini baru tercerahkan juga nih Bang nih. Oh iya ya, kayak saya tadi gitu kan. Oh iya betul juga ya. Nah ini banyak nih sobat Alpetra yang tercerahkan nih Bang nih. Iya. Mau minta kaya juga kan nggak salah ya, Kang Alfa, sobat Alpetra. Iya, nggak salah. Nggak salah tuh minta kaya. Iya. Mau minta banyak duit, banyak deposito, nggak salah, bagus kok. Karena dia pasti yakin akan digunakan kekayaan itu untuk pekerjaan Tuhan. Iya, kan semuanya itu pasti akan kita tuai pada waktunya ya, karena waktu Tuhan kan indah pada waktunya. Gitu. Jadi saya jadi ingat nih Bang, beberapa hari yang lalu itu beberapa bulan lalu lah mungkin. Ini ada satu orang cerita, katanya dia pengen punya mobil gitu kan. Saya bilang sama dia,
mobil itu sudah ada, sediakan Tuhan. Kamu tinggal ambil. Cuma Tuhan belum percayakan itu. Kalau punya mobil, nanti kamu begini, begitu, begini, begitu. Belum ada bensin, belum ada. Tapi terus terjadilah Tuhan kasih dia gitu. Kasih mobil gitu kan sama Tuhan kan. Udah mobil. Terus dia bilang ke saya, wah, ini betul Kang, katanya. Ini saya baru ngomong katanya kemarin, kok kayaknya susah banget gitu. Iya, saya bilang itu udah dikasih, gak usah terlalu ngoyo gitu, gak usah terlalu berdoa aja. Terus Tuhan siapin, ketika Tuhan lihat kamu udah siapin sama Tuhan dikasih, saya bilang gitu. Iya katanya gitu ya. Iyalah, selama kita kembali lagi ke sini ya Bang, selama kita memang menabur bukan yang daging, pasti kita akan menuai yang bukan daging, bilang gitu. Iya, betul. Iya kan. Tapi kalau kita menaburnya, yang tadi udah Abang bilang, menyinggung yang Abang bilang tadi, menabur daging dengan kata-kata yang tidak baik misalnya Bang ya, atau berbuat hal yang jahat, ya kan akan menuai juga hal yang tidak baik ya. Gitu Bang. Iya. Hukum alamiah juga seperti itu, dia akan menabur kejahatan, yang jahat dia akan dapatkan atau tuai. Dia menabur kebaikan, ya orang melihat dia baik, ya dia akan mendapatkan balasannya. Alamiah seperti itu. Nah, tapi dalam konteks tidak demikian saja ya. Dalam konteks Alkitab seperti yang Paulus katakan, ya selama kamu di bumi, apalagi engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, jemaat Galatia sudah mengalami kelahiran kembali, ya ucapan, perbuatan ya, dan juga pikiran harus hidup di dalam roh ya. Roh yaitu apa yang Roh Kudus berikan ya, yaitu buah Roh Kudus, kebaikan, penguasa diri, kasih, lemah lembut, dan lain sebagainya. Padahal dulu sebelum bertobat atau terima Tuhan Yesus, garang tapi lembut setelahnya. Yang dulu kebencian ya, tapi kasih. Nah, itu kan menaburnya selalu kasih, tidak lagi kebencian. Iya Bang. Begitu kira-kira sahabat, ada nilai plusnya. Nah. Ya. Jadi ini ya, untuk sahabat Petra ini jelas ya, bahwa menabur dan menuai di sini yang dimaksudkan sama seperti yang Pak Yan sampaikan, itu adalah menaburkan firman Tuhan, sama seperti yang Abang sampaikan juga nih. Jadi kalau ada yang ngajarin kamu menabur dalam daging ya Bang, dalam harta itu, terus dari motivasinya nanti jadi lain ya Bang ya. Oh, saya menuainya banyak gitu. Ya, tapi juga kan ada yang jawabin itu Bang. Kalau kita kan di surga nanti, berarti kita kalau di surga nanti tidak hanya 70 bidadari Bang, mungkin 100 bidadari gitu. Karena kan kita menuainya banyak. Gitu Bang. Keluarga dan jaga kesehatan. Baik sahabat Alpeta, setelah kita melihat dan juga mendengarkan tentang menabur dan menuai, sahabat Alpeta, lakukanlah apa yang dikatakan oleh Alkitab supaya kita menabur nilai-nilai kerajaan Allah, buah Roh Kudus yang banyak diajarkan di sana oleh Paulus kepada jemaat Galatia atau jemaat perdana, dan itu pun kita di era sekarang melakukan, dan tidak lagi
menabur yang dulu kita sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hanya setelah kita hidup dalam Tuhan Yesus, marilah kita menabur. Di sini dikatakan dalam ayat 8, menabur dalam roh sehingga ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Buah Roh Kudus harus kita lakukan, tidak hanya kita diami atau Roh Kudus mendiami, tapi melakukan secara berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Karena Paulus menyebut milik Yesus haruslah hidup di dalam Kristus dengan sukacita, kasih, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Bagaimana? Paulus mengatakan pada jemaat Galatia, menyalibkan daging kita di ayat yang ke-24 dan seterusnya. Menyalibkan daging sebagai cara untuk kita menekan kedagingan itu, amarah, kebencian, ya, atau juga lainnya, ya, sehingga terkikis dan kita mendapatkan berkat lewat orang melihat teladan saya, Kang Alpa, dan sahabat-sahabat Alpetra. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nah, itu tadi sahabat Alpetra, kita sudah semakin jelas ya, semakin bisa paham bahwa menabur dan menuai seni seperti apa. Tadi juga yang menarik adalah Bang Heri tadi menjelaskan, kalaupun kita menabur terus tidak akan membuat kita miskin. Menabur terus juga kita tidak akan menuai yang membuat kita jadi kaya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Baik sahabat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita di sesi mengenai menabur dan menuai. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang selanjutnya. Sampai sini dulu. Salam Maranatha. Maranatha, sahabat Alpetra. Tuhan Yesus memberkati kita. Sehat terus.